Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 akan menjelaskan tentang fluida dinamis. Pokok pembahasan pada masalah ini adalah menjelaskan tentang konsep, hukum-hukum fluida dinamis, dan penerapannya. Apa sih yang dimaksud fluida itu? Fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cair. Berdasarkan pergerakannya, fluida dibedakan menjadi dua, yaitu fluida statis dan dinamis. Akan tetapi, pada kesempatan ini, kita akan lebih konsen terhadap fluida dinamis. Baik, yang pertama adalah pengertian dari fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak dan memiliki sifat-sifat seperti berikut. Yang pertama, tidak kompresibel. Artinya, adanya perubahan tekanan tidak mengubah fluida. Yang kedua, ada tidak mengalami gesekan. Artinya, pada saat mengalir, gesekan antara fluida dan dinding tempat mengalir terabaikan. Yang terakhir, ada aliran stasioner. Artinya, setiap partikel fluida mempunyai garis alir tertentu dan untuk penampakan yang sama mempunyai laju alir yang sama. Selanjutnya ada jenis aliran fluida. Lintasan yang ditempuh fluida sedang bergerak disebut garis alir. Berikut beberapa jenis aliran fluida. Yang pertama ada fluida laminer, yaitu fluida mulus. Lapisan-lapisan yang bersebelahan meluncur satu sama lain dengan mulus. Pada aliran ini, partikel fluida mengikuti lintasan mulus dan lintasan yang tidak bersilangan. Aliran ini dapat dijumpai di air yang dialirkan melalui pipa dan selang. Mau tahu contoh dari fluida laminer? Nah, ini merupakan fluida laminer, yaitu air yang dialirkan melalui selang. Lalu, ada juga fluida turbulen, yaitu aliran yang ditandai dengan adanya lingkaran-lingkaran yang tertentu dan merupai pusaran. Aliran turbulen dapat dijumpai di sungai-sungai dan selokan. Nah, ini adalah salah satu contoh fluida turbulen. Kemudian ada hukum-hukum fluida dinamis. Yang pertama, debit. Debit disimpulkan huruf Q. Debit merupakan volume fluida yang mengalir setiap satuan waktu per debit. Debit aliran fluida dapat dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya, ada persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat lain. Pada umumnya, fluida mengalir masuk ke dalam suatu volume yang dilingkupi permukaan di titik tertentu dan akan keluar di titik lain. Persamaan kontinuitas menyatakan bahwa debit aliran fluida selalu konstan. Kenyataan tersebut dapat dituliskan dengan persamaan berikut. Jika pembuluhnya berupa silinder sehingga penampangnya berbentuk lingkaran, maka A sama dengan Pi R kuadrat, sehingga persamaan kontinuitas dapat pula dinyatakan dengan V1R1 kuadrat sama dengan V1R2 kuadrat. Selanjutnya ada hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan hubungan besaran fluida dalam pipa antara tekanan, ketinggian, dan laju dinamika. Hukum Bernoulli dirumuskan sebagai berikut. Yang terakhir, kita akan membahas tentang persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas berlaku pada kasus-kasus seperti berikut. Selang penyemprot, ujung selang yang ditekan yang berarti memperkecil penampang agar diperoleh laju aliran air yang lebih besar. Berikut merupakan contoh dari penerapan persamaan kontinuitas yang berlaku pada selang penyemprot. Selanjutnya ada penerapan hukum Bernoulli. Yang pertama, teorema Torricelli laju efflux. Laju air yang menyembur dari lubang sama dengan laju air yang jatuh bebas dari ketinggian kedalaman lubang. Laju air yang menyembur dari lubang dinamakan laju efflux. Jangkauan terjauh pancaran air pada tempat yang bocor sebagai berikut. Untuk mencari waktu yang diperlukan, pancaran air dari lubang kebocoran hingga sampai menyentuh tanah dapat dicari dengan rumus
Efek Venturi. Efek Venturi terjadi pada fluorida yang mengalir melalui sebuah pipa yang menyempit, lalu melebar lagi pada ketinggian yang sama. Efek Venturi menyatakan bahwa jika lajuan fluorida bertambah, tekanan berkurang. Efek Venturi dirumuskan sebagai berikut. Tabung pitot, sebuah alat yang berfungsi untuk mengukur kelajuan aliran fluorida dinamis dengan cara mengukur perbedaan tekanan aliran dengan cara tekanan statisnya. Kelajuan aliran fluorida dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya ada penyemprot pada alat penyemprot obat anti nyamuk dan parfum. Saat batang penghisap A ditekan, udara akan mengalir dengan kecepatan tinggi dan melewati mulut pipa B. Akibatnya tekanan di ujung B menjadi kecil. Perbedaan tekanan ini mengakibatkan cairan di dalam tangki C naik dan dihamburkan dengan halus oleh aliran udara dari tabung penghisap B. Yang terakhir, ada gaya angkat pesawat terbang. Pesawat terbang dapat terangkat ke udara karena kelajuan udara melalui sayap pesawat pada bagian sisi atas lebih besar daripada bagian sisi bawah, sehingga menghasilkan persamaan sebagai berikut. Sekiranya itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.